Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana alimna tahwila wa faqihna fid din. Nas'aluka ya rabbana ilman nafi'ah wa na'udzubika ya rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba'. Innaka anta ala kulli syai'in qadir. Warzuqna ya rabbana taubata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Kita lanjutkan belajar fikih dengan fikih praktis. Kita sudah sampai kepada biasakan mencatat yang baik, mencatat yang benar, mencatat yang rapi. Jangan mengandalkan kitabnya saja, sebab itu kitab terbatas yang bisa ditulis. Sementara yang dijelaskan tentu lebih luas daripada yang ditulis. Maka kalau ada anak belajar hanya mengandalkan buku, dia belum belajar yang sesungguhnya. Kalau buku tidak akan pergi kemana, karena sudah ada tulisannya. Tapi faedahnya seorang guru yang diucapkan, kadang diucapkan hari ini, tidak diucapkan di esok hari. Bahkan mungkin seorang guru menyampaikan sekali, tidak keluar lagi setelah itu. Maka pandailah untuk mencatat. Jangan mengandalkan buku-buku ini terbatas. Yang bisa dijadikan buku fikih praktis sangat terbatas sekali. Namanya juga praktis pendek sekali. Maka yang lebih luas adalah penjelasannya. Baik, kita sudah masuk rukun-rukun sholat. Rukun adalah hal-hal yang wajib dilakukan atau dihadirkan dalam melaksanakan sholat. Dan dia merupakan bagian daripada sholat itu sendiri. Jika tidak dikerjakan dalam keadaan tanpa uzur, maka sholatnya dianggap tidak sah. Kalau syarat sudah kita bahas pada pertanyaan. Syarat adalah hal-hal yang harus dihadirkan, harus dikerjakan. Akan tapi dia bukan bagian daripada sholat. Dan jika ditinggalkan tanpa uzur, sholatnya dianggap tidak sah. Kalau rukun bagian daripada sholat, kalau syarat tidak bagian daripada sholat. Makanya kalau rukun sholat ya sujud rukuk kan bagian daripada sholat. Wajib rukuk, wajib sujud. Kalau syarat tidak bagian daripada sholat. Kalau syarat di luar, wudu sebelum sholat. Mandi besar sebelum sholat. Mencari kiblat sebelum sholat. Baik. Kita bahas masalah rukun-rukun sholat. Rukun sholat kita bagi 3, biar mudah untuk dihafal. Kalau terlalu banyak, 17 begitu menghafalnya kayak di awang-awang jauh. Ada 3, rukun dibagi 3. Rukun sholat ada 3. Yang pertama rukun qalbi. Rukun yang sifatnya hanya di dalam hati. Rukun qalbi. Yang kedua adalah rukun qauli. Sesuatu yang diucapkan, qaul. Yang ketiga adalah rukun fi'li. Fi'il dikerjakan.
rukun fi'li. Lah rukun qalbi yang pertama kita bahas satu demi satu. Rukun qalbi ada satu saja, yaitu rukun sesuatu yang harus kita hadirkan di hati. Rukun qalbi hanya ada satu saja, yaitu sesuatu yang harus kita hadirkan di hati, yaitu niat. Niat, sehingga dipilah-pilah ada rukun qalbi. Baru yang kedua adalah rukun qauli. Apa sih yang wajib kita baca dalam sholat kita ini? Ternyata semua dari yang kita baca dalam sholat itu tidak semuanya wajib. Kebanyakan sunnah. Selain daripada lima berikut ini, maka itu adalah sunnah. Rukun qauli ada 5. Sesuatu yang wajib dikerjakan dan dia bagian daripada sholat yang dikerjakan dengan ucapan adalah ada 5. Rukun qauli ada 5. Yang pertama mengucapkan takbiratul ihram dibarengi dengan niat takbiratul ihram, Allahu Akbar, diucapkan dengan lisan. Yang kedua adalah membaca surat Al-Fatihah. Tapi masalah niat dulu mungkin kita sempurnakan ya. Niat itu panjang ya. Kita harus jelaskan dulu tentang niat ya. Niat itu wajibnya di dalam hati. Wajibnya niat di dalam hati. Mengucapkan niat dengan lisan adalah sunnah. Apa sih yang harus kita hadirkan saat kita niat? Lintasan apa yang harus kita hadirkan saat kita niat? Ini penjelasannya, hal-hal yang harus dihadirkan di dalam hati saat kita berniat, istilah fikihnya al-mu'tabarat fin niyati. Hal-hal yang harus dihadirkan dan dianggap di dalam niat. Apa sih yang kita hadirkan waktu niat? Nah, niat di dalam hati mengucapkan adalah sunnah. Adapun yang harus kita lintaskan di dalam niat itu apa sih? Kan kita diajari niat yang panjang, nawaitu atau usalli fardhu dhuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati. Adaan lillahi ta'ala, panjang. Mana yang harus kita hadirkan saat kita melintaskan niat di dalam hati kita? Yang harus dihadirkan itu namanya al-mu'tabarat. Yang harus kita hadirkan dan dianggap waktu kita mengucapkan takbiratul ihram Allahu Akbar itu adalah itu mu'tabarat. Apa saja sih yang harus kita lintaskan? Kalau sholat fardu ada 3 hal yang harus kita lintaskan. Sholat dibagi 3 ya, sholat dibagi 3. Sholat dibagi 3 dulu. Yang pertama sholat fardu, sholat wajib. Kemudian ada sholat sunnah rawatib. Yang ketiga sholat sunnah mutlak. Sholat fardu kita tahu semuanya. Sholat 5 waktu. Nah, untuk sholat 5 waktu ini apa sih yang kita hadirkan di dalam niat kita? Yang perlu dihadirkan dalam niat itu 3. Maka jangan sampai kena was-was, bingung menghadirkan sholli fardhu dhuhri 4 raka'atin mustaqlamaan di hati nggak bisa ketemu-temu. Hanya 3 saja yang perlu dilintaskan. Yang pertama adalah niat atau bermaksud. Bermaksud aku mau sholat. Usolli, itu saja. Usolli, lintaskan waktu itu. Yang kedua adalah menyebut kefarduannya, karena sholatnya fardu, agar dibedakan dengan sholat yang lainnya. Yang ketiga, menyebut sholatnya, menentukan sholatnya. Duhur, misalnya. Tinggal usolli fardhu duhri. Itu yang wajib. Yang harus dilintaskan di hati waktu takbiratul ihram Allahu Akbar. Yang kita lintaskan waktu takbir Allahu
Allahu Akbar. Itu 3 tersebut. Sholli fardhu dhuhri. Pas aku niat fardu duhur. Adapun tambahan-tambahan niat yang selama ini kita pelajari, kita dapat dari guru-guru, itu kesunahan. Sholli fardhu dhuhri sudah cukup. Arba'a raka'atin mustaqbil qiblati adaan lillahi ta'ala. Oh, masyaallah. Itu istimewa. Tapi kalau niat yang panjang itu untuk dihadirkan dalam takbiratul ihram akan berat. Maka fahami muktabaratnya saja. Itu yang harus kita hadirkan waktu takbiratul ihram. Itu yang harus kita hadirkan saat kita takbiratul ihram. Allahu Akbar. Adapun niat yang kita baca dengan sempurna sholli fardhu dhuhri itu sebelum niat. Jadi sebelum kita takbir, sebab niat itu dimulai bersama takbir waktu Allahu Akbar, itulah niat. Selagi belum Allahu Akbar belum dianggap niat. Lalu apa arti dari yang kita ucapkan usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala? Itu muqaddimah sebelum niat. Jadi membawa hati dan pikiran kita supaya konsen. Kita mau kemana sih? Sholli, aku mau sholat fardhu dhuhri arba'a. Baru waktu Allahu Akbar dihadirkan dari muktabarat. Kalau sholat fardu ada tidak? Ada niat, disebutkan kefarduannya, ditentukan apa itu sholatnya. Jangan kena was-was setelah itu. Cuma lintaskan sebentar, lintas. Sholli fardhu dhuhri. Allahu Akbar. Selesai. Baik, itu kalau sholat fardu. Kalau sholatnya adalah sholat sunnah rawatib. Rawatib itu adalah yang punya waktu tertib. Sudah ditentukan waktunya. Rawatib, qabliyah, ba'diyah. Duha punya waktu yang rutin, tertib. Sholat duha. Terus apa itu? Witir. Itu rawatib. Baik sifatnya berputar mingguan, bulanan, harian, atau tahunan. Hari Raya Idul Fitri. Termasuk rawatib. Karena waktunya tertentu, tertib. Nanti yang ketiga baru paham mana tertib, yang bukan murattab, yang rawatib dan murattab. Yang ketiga adalah sholat sunat mutlak. Enggak tertentu waktu. Malam habis isya kita boleh sholat, habis maghrib boleh sholat, habis zuhur boleh sholat. Itu namanya bukan rawatib. Sholat mutlak. Lah sekarang rawatib dulu. Sholat sunnah yang punya waktu-waktu khusus seperti qabliyah, ba'diyah, witir, hari raya, tahajud. Akan tapi dalam hal tahajud ini, tahajud bisa saja dimasukkan. Waktunya adalah setelah kita tidur malam. Sebagian memasukkan tahajudnya adalah ke rawatib, waktunya tertib. Sebagian tidak menyebut sebagai sholat yang khusus karena tahajud intinya adalah semua sholat yang dilakukan setelah lelap dalam tidur maka itu akan menjadi tahajud. Tahajud. Tahajud itu dari hajadab itu tidur. Kalau tahajud meninggalkan tidur. Tahajjada. Jadi bangun dari tidur. Sholat yang dilakukan setelah bangun dari tidur itu namanya sholat tahajud. Jadi sholat tahajud bisa kita mengkhususkan 2 rakaat. Bisa juga kita melakukan sholat ngutang sholat atau apa saja sholat fardu. Selagi kita lakukan setelah kita tertidur maka itu kan jadi tahajud buat kita. Bagi yang punya hutang sholat misalnya jangan ragu melakukannya setelah tahajud. Di dalam niat sholat sunnah jenis sholat yang jenis kedua, sholat rawatib. Kalau fardu harus ada 3 yang kita hadirkan. Ini dihafal luar kepala. Adapun sholat sunnah yang rawatib yang dihadirkan 2. Satu berniat atau bermaksud, yang kedua disebut sholat rawatibnya, biar tidak ketukar sama yang lainnya. Sama-sama 2 rakaat kan, duha juga 2 rakaat. Nah, ini takut ketukar maka ditentukan. Sholid duha, 2 tok. Sholid duha. Sudah sah. Aku sholat duha.
Kalau qabliyah zuhur, sholli qabliyat adh-dhuhri, sholli qabliyat isya'i dan seterusnya. Ini adalah jenis yang kedua daripada sholat. Sholat yang ketiga adalah sholat sunnah mutlak yang tidak terikat dengan waktu, boleh dikerjakan kapan saja. Boleh dikerjakan kapan saja, tidak terikat dengan waktu. Yaitu sholat yang tidak terikat dengan waktu, maka jika sholat yang dilakukan adalah sholat yang terakhir ini, yaitu sholat sunnah mutlak, yang perlu dihadirkan dalam niat, di dalam hati adalah maksud niat, maksud dan niat saja. Maksud atau niat saja. Maksud melakukan sholat. Jadi usolli, Allahu Akbar, sudah beres. Sholli, itu mutlak. Dan termasuk masuk wilayah mutlak, yang dianggap termasuk mutlak adalah sholat-sholat seperti tahiyatul masjid, sholat wudu, istikharah, itu masuk kelas mutlak. Masuk kelas mutlak. Ya, kapan kita masuk masjid ya kita sunnah. Maka cukup Allahu Akbar sah, nggak pakai tambahan. Yang penting lintasan dia mati. Aku niat sholat. Aku niat sholat itu toh. Kalau sebelumnya aku niat sholat qabliyah. Kalau sebelumnya dua. Tapi kalau sholat fardu harus 3. Aku niat disebut sholatnya, disebut kefarduannya. Baik. Selesai masalah rukun. Rukun yang pertama yaitu rukun qalbi. Di catatan sini boleh sampaikan mengucapkan niat tidak harus menggunakan bahasa Arab. Mengucapkan niat tidak harus dengan bahasa Arab. Karena mungkin kalian akan menjadi guru orang-orang di kampung kalau ngafalin bahasa Arab susah. Maka mengucapkan niat tidak harus menggunakan bahasa Arab. Akan tapi menggunakan bahasa apapun yang bisa difahami. Seperti aku niat sholat fardu duhur sah. Atau tahiyatul masjid atau hajat disebut saja. Aku niat hajat sah. Baik. Rukun qalbi sudah selesai. Jangan sampai kena was-was, was-was itu hanya orang gila. Was-was orang gila. Istihdhar niat itu dipersulit bagi dia. Yang penting ingat sholatnya, waktu kita Allahu Akbar itu sah. Sholat duhur, saya ingat saya niat sholat. Allahu Akbar, sudah sah. Cuman orang was-was bingung. Allahu Akbar, Masya Allah. Nah, ada aneh-aneh. Was-was sholat, was-was najis, itu gila. Jangan banyak duduk dengan orang kayak begitu. Itu tersiksa sama orang kena was-was. Karena gila dia. Jadi dinasihati tidak paham dia. Dia sudah ngerti, tetap saja. Gila. Dalam takbiratul ihram enggak beres-beres. Sholat kasihan dia. Jamaah enggak pernah dapat. Dulu kan ada satu anak laki ya. Enggak beres-beres. Baru nanti kalau setelah imam rukuk baru bisa dia. Allah. Enggak jadi. Enggak jadi. Baru kalau sudah imamnya rukuk, Allahu Akbar baru bisa. Penyakit kasihan dia. Yang bisa menyelesaikan siapa? Dirinya sendiri. Dirinya sendiri dia harus dilawan. Kalau tidak akan menyiksa. Makanya jangan sering kalau ada orang was-was jangan deket-deket. Kamu tersiksa. Pak dekat, jangan deket-deket. Ngomong pun hati-hati ente. Ente ngomong enggak guna. Jelaskan enggak paham-paham dia. Gila dia. Kalau orang was-was, ente jelaskan paham, ngerti. Ya enggak ngerti. Maka Imam Ghazali paling marah dengan orang was-was. Enggak ada orang alim was-was. Ilmunya enggak berguna. Dibilang sah, ya enggak sah. Sudah wudu rapi. Enggak jadi. Kenapa? Wudu saya belum benar. Sudah basuh wajah belum? Sudah. Tangan? Sudah. Kepala? Sudah. Kaki? Sudah.
Tertib? Sudah. Sah enggak? Sah. Terus? Tapi kayaknya belum sah. Oh gila. Sudah sah dia. Ya begitu gila memang dia. Nular loh ya. Gurunya was-was, muridnya was-was. Belum lagi dengan Allah nggak bisa khusyuk, kayaknya khusyuk nggak khusyuk. Allahu Akbar. Dia ingat sandalku tadi kayak miring-miring nyentuh kaki sandalku kan sudah lama, jadi kelingkingnya keluar dari sandal. Itu jangan-jangan nyentuh tanah najis lagi. Allah, Bismillah, al-kabira wala. Ada seorang gila. Belum lagi ente bakal gampang marah sama orang kena was-was itu. Dan dosa itu, nyeksa orang itu, orang was-was. Jangan sering duduk sama orang was-was. Nah di pondok sini anak-anak yang kena was-was itu diancam aja sudah. Dan memang harus begitu biar sembuh dia. Kalau ada mau wudhu bolak-balik siapin rotan. Takbir ihram anak saya, takbir ihram saya rotan. Kalau takbirnya nggak sekali langsung rotan, yes gitu, udah sembuh. Oh, nggak beres-beres. Was-was takbiratul ihram ini banyak sekali gara-gara istishabun niyat ini. Bab istishabun niyah. Jadi memahami istishabun niyat itu harus menghadirkan niat, sementara dia salah faham, dipikir niat yang wajib. Sholli fardhu di arba' rakaat, semuanya hadirkan waktu apa? Allah. Enggak beres-beres. Jadi ini tempat was-was, makanya biasa sebut di sini tempat was-was di sini. Masalah ihram sama najis. Najis. Dibilang tidak najis, tetap najis ya. Makanya untuk mengobati dilawan dia. Dilembuti nggak bisa orang itu, orang was-was itu, kasari. Baru tadi sadar, oh ya memang nggak boleh. Sudah, nggak boleh, wudu, selesai. Jangan wudu lagi ya mas. Kamar mandi 2 menit, 2 menit. Nah. Kalau tidak dibegitukan, seperti orang diobati itu kan dioperasi segala macam. Kalau enggak gitu enggak jadi dia. Dituruti itu tambah jadi dia. Ditunggu ya Masya Allah, ya Allah tambah enggak karu-karuan. Mengobati kok. Nanti kalau sudah sembuh baru aman dia. Jangan ada was-was di sini ya. Was-was ikat ya. Ada was-was ikat ya. Wudunya dijatah. Kalau was-was najis suruh sholat di atas kotoran kambing. Madhab Malik enggak mengatakan najis nanti. Maksudnya biar dia hilang was-was itu, nggak usah ragu. Ada anak putra was-was dulu, sembuh belum? Sembuh? Nggak sembuh diikat. Anak putri yang merasa was-was, awas. Denger omongan, kalau enggak jangan di pondok sini. Ngerusak nanti. Ganggu yang lain, ngajari 1 orang kayak ngajari 100 orang. Coba, ngerepoti orang. Hidupnya, kalau dia menikah nyeksa suaminya, di rumah sama ibu bapaknya juga nyeksa. Tidak ada baiknya orang itu. Dengan Allah kayaknya khusyuk, enggak khusyuk dia. Sengaja saya tegaskan bab takbiratul ihram, banyak orang was-was takbiratul ihram di sini. Dan was-was yang lainnya. Dia kayaknya khusyuk dengan Allah, enggak. Itu setannya sudah berhasil. Sudah dalam sholat ingat wudhunya di kamar mandi. Dikasih jatah kalau ada anak berobat, anak santri putra waktu itu tak suruh ngerasi sembuh. Kemarin ada lagi yang berobat dari mana belum Ustaz, karena waktunya cuma beda sebulan. Paling tidak 6 bulan harus selesai itu. Harus normal. Dan was-was itu berkembang bahaya sekali was-was itu. Nanti masuk was-was akidah. Kalau wudu mau 2 kali langsung ceter, cukup. Yang melihat aku sudah basah, wajahmu sudah kau baca. Sudah kau basuh. Salat was-was. Ngajari orang was-was 1 orang lebih repot daripada 100 orang. Menyita waktu. Nah, jangan sampai ada santri yang kena was-was di sini. Kalau urusan najis nanti tak beresin dengan madhab lain beres. Dan dengar dong, percaya. Kalau tidak percaya jangan belajar di sini. Kalau tidak percaya dengan gurunya jangan belajar di sini. Karena mau diobati. Na'udzubillah, was-was, kesian.
Katanya ada setannya, setan walahan, atau dari mana riwayat itu. Yang jelas ya sudah karena ya kayak orang gila. Gimana nggak dibilang gila? Oh sudah wudu dia belum wudu. Oh sudah nggak ada najis dia bilang nah. Dipikir berarti orang kalau menurut dia najis ini kena najis semuanya. Ini kan gila. Orang nyantai sholat, sahabat Nabi nyantai sholat, ulama biasa dia bilang najis, tidak sah takbirnya. Dia orang gila dia. Ayo, kalau ada anak was-was sudah, ente tegesi kerasi. Pengurus-pengurus yang keras. Karena biar cepat sembuh ya. Namanya ngobati kadang-kadang nggak begitu sombong. Orang sakit dioperasi kan begitu. Nakal di rotan kan begitu sih biasa itu. Cukup insyaallah masalah ini. Rukun qauli. Sudah niatnya beres ya. Kenapa Buya tekankan masalah was-was? Ada orang was-was dalam niat. Dalam mazhab Syafi'i harus ada istishab di dalam takbiratul ihram. Itu harus ada niatnya. Mazhab lain ada tapi niat tetap ada, hanya bedanya niat tidak harus bersama takbiratul ihram. Seperti itu. Baik, rukun qauli. Ya, dengar yang merasa was-was sembuh. Yang merasa was-was jangan jadi gila terus. Kata Imam Ghazali tidak ada orang alim yang was-was. Sebab kalau was-was berarti tidak alim lagi. Bahkan tidak alimnya itu keterlaluan. Orang nggak punya itu kan namanya fakir, ya enggak? Betul? Orang nggak punya karena tapi yang lebih parah lagi sudah punya tapi kayak orang fakir. Nah orang was-was itu apa? Sudah punya ilmu kena was-was, ini lebih parah lagi. Kalau orang dia salah karena memang dia tidak punya ilmu, dia punya ilmunya tapi was-was, tambah parah lagi dia. Ini sengaja Buya keras begini karena kita juga menemukan di beberapa tempat ada anak kena was-was, kasihan, kita sayang. Jangan bahasa kasar begini tuh tanda sayang supaya segera sembuh. Kalau sembuh normal, sholat enak, wudu enak, Allahu Akbar, selesai. Wudu mudah dengan orang tua Anda. Sampai ada yang salaman sama orang nggak mau loh. Urusan najis salaman astagfirullah, kan apa enggak sadar kalau dia dosa nyinggung perasaan orang. Memangnya saya kenapa? Najis. Kotor. Astagfirullah. Makanya kalau sudah ada orang kena was-was begitu, waduh, jangan dibawa orang gila ke sini, pusing saya. Ngomong enggak paham dia, jelas coba itu kasih. Ente gini ya ngerti. Besok tanya lagi sama pertanyaannya. Takbirnya begini caranya, ngerti, bisa. Besok tanya lagi, salah. Ajib. Coba aja kalau perhatikan anak was-was begitu. Dia gila. Dia lihat sama, kalau sudah was-was, mulai dari was-was takbir itu. Was-was takbir hubungannya sama dengan nanti was-was najis. Sama keluarganya nggak bisa baik, sama temannya juga nggak baik. Siapapun nggak baik. Ada nanti was-was najis. Was-was akidah, naudzubillah. Baik, kita tinggalkan orang was-was dah, biar pergi. Biar sembuh atau pergi nih was-was. Repot was-was. Ngabisin waktu, lihat di sini aja ngabisin waktu ngomongin was-was. Udah 15 menit ngomongin was-was. Ya, orang was-was memang ngerepoti orang was-was itu. Rukun qauli. Bacaannya wajib di dalam sholat. Takbiratul ihram. Membaca takbir Allahu Akbar yang wajib dibaca. Dibarengi dengan lintasan niat. Enggak usah kenceng-kenceng lintasan niat, yang penting kamu ingat tadi Allahu Akbar.
Yang kedua membaca surat Al-Fatihah. Jadi niatnya tadi dilintaskan adalah sepanjang dia mengucapkan Allahu Akbar. Di awal, tengah, ujung barnya juga boleh. Allahu Akbar. Makanya biasanya takbir agak panjang itu memang untuk menghadirkan tadi Allahu Akbar. Yang kedua membaca surat Al-Fatihah. Dan bismillah termasuk bagian daripada surat Al-Fatihah. Jangan kamu tidak baca bismillah. Madhab kita Imam Syafi'i mengatakan, menganggap bahwa bismillah bagian daripada surat Al-Fatihah. Yang tidak membaca bismillah seperti berarti Fatihahnya tidak sah. Jika Fatihahnya tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Ini hanya tambahan kamu punya tambah di catatan kaki cara membaca surat Al-Fatihah itu ada al-faslu khairun minal wasli. Fasl itu adalah membaca seayat-seayat itu lebih bagus daripada disyarat langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu namanya wasal. Tapi lebih bagus al-faslu, satu ayat satu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Satu nafas. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selesai. Jangan kalau dia besar, cuman ini lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Boleh. Cuman kita beri yang terbaik. Al-faslu. Lebih baik daripada wasl. Nah, ini surat Al-Fatihah. Maka ini semacam kesimpulan. Bagi siapapun yang membaca surat Al-Fatihah tidak sempurna, padahal dia mampu, maka sholatnya tidak sah. Oleh karena itu, atau oleh sebab itu, jika kita membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat tanpa membaca basmalah, maka sholat kita tidak sah. Begitulah fikihnya dalam mazhab Syafi'i. Bagi yang tidak menghafal surat Al-Fatihah secara keseluruhannya, maka dia mengulang-ulang ayat-ayat dalam surat Al-Fatihah yang ia hafal sampai cukup diperkirakan yang ia hafal. Sampai cukup diperkirakan sama banyaknya dengan bacaan Fatihah. Hafalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Diulang saja Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, bagi yang tidak hafal sama sekali, baca juga tidak bisa. Ini perlu ditambahkan ya. Bagi yang tidak bisa menghafal, bisa membaca dengan membawa tulisan. Tulis. Berarti ini yang ketiga. Yang keempat jadi 5 nanti. Bisa membawa tulisan. Tulisan. Jika tidak bisa membaca Arab juga, kan bisa jadi tulisan Arab nggak bisa. Maka bagi yang tidak hafal sama sekali, maka bisa diganti dengan terjemahannya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah penguasa semesta alam, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, bisanya gitu, sah. Jika terjemahan tidak bisa, ini harus ada urutannya. Jika terjemahan pun tidak bisa, maka dia
bisa diganti dengan surat apapun yang ia hafal. Dia dahulukan Al-Qur'annya. Bagi yang juga tidak menghafal surat selain Al-Fatihah, maka diganti dengan zikir apapun yang ia hafal. Urutannya, mengulang-ulang Fatihah karena dia hafalnya Fatihah tidak sempurna. Yang kedua adalah membaca terjemahan Fatihah. Yang ketiga membaca surat lain daripada surat Al-Fatihah. Yang keempat adalah membaca zikir apapun. Dan jika zikir apapun tidak ada yang hafal, ditanya, kamu hafal zikir? Nggak bisa hafal. Apa saja? La ilaha illallah nggak hafal. La ilaha illallah saya nggak hafal. Barusan ngomong dia. Oh, itu. Masa zikir? La ilaha illallah. Oke lah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu zikir. Sepanjang waktu Al-Fatihah. Jadi diperkirakan baca la ilaha illallahnya adalah sepanjang durasi atau waktu untuk baca Fatihah. Sepanjang Fatihah. Selesai. Itu Al-Fatihah. Rukun yang kedua dari rukun qoli adalah membaca surat Al-Fatihah. Adapun doa iftitah kabira walhamdulillahi katsira ta Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Yang hafal ini atau tahya apa kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu sunnah. Sunnah. Tasyahud akhir. Bagi yang tidak membaca tasyahud akhir boleh diganti dengan zikir. Bagi yang tidak bisa membaca tasyahud akhir bisa diganti dengan zikir. Urutannya sebenarnya urutannya kurang lebih seperti tadi itu. At-tahiyatu lillahi. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu asli wajibnya. Cuman ada gabungan daripada riwayat-riwayat menjadi tahiyat yang selama ini kita baca itu di luar sempurna, lebih dari sempurna, ada tambahannya sudah. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibat itu sangat sempurna. Cuman kalau praktisnya itu tadi at-tahiyatu lillahi assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tahiyat. Atau yang selama ini kita hafal itu sangat sempurna. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu. Namanya tasyahud itu karena apa? Ada syahadatnya di situ. Tasyahud karena ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, bagi yang belum hafal tasyahud maka wajib membaca apa saja yang ia hafal dari zikir atau surah. Jika zikir apapun tidak ada yang hafal maka cukup diam dalam duduk. Diam dalam duduk. D. Salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling sedikitnya yang wajib adalah Allahumma salli ala Muhammad. Untuk sempurna Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebagai ungkapan tata krama, jangan sebut nama Nabi langsung Nabi, sebut gelar kemuliaannya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dan dihimbau pun sudah berselawat kepada Nabi, tolonglah keluarganya juga dibawa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali keluarganya Sayyidina Muhammad. Adapun bacaan sholawat yang sempurna adalah sholawat Ibrahimiyah. Sholawat terbagus, tidak ada yang mengalahkan sholawat ini. Kita dengar keutamaan sholawat nariyah, kita dengar keutamaan sholawat-sholawat, tapi tidak ada yang bisa mengalahkan sholawat ini, karena sholawat ini yang membuat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama shallaita
ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Untuk tim bisa diterjemahkan sepertinya kalau gini. Karena biar sempurna jadikan paduan untuk orang-orang awam mudah nanti. Kemudian yang keberapa? 5. Yang kelima adalah mengucapkan salam wajib. Yang pertama, mengucap salam minimalnya adalah Assalamualaikum. Enggak pakai nolah sah. Assalamualaikum, cuma noleh adalah sunnah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalam sudah mulai. Assalamualaikumnya ngadep. Assalamualaikum. Sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sambil menengok ke kanan dan hanya wajib sekali saja, yaitu ke kanan. Sedangkan salam kedua, yaitu ke kiri adalah sunnah. Salam wajibnya hanya sekali ke kanan, ke kiri adalah sunnah. Akan tapi, apa ini? Akan tapi sebelum itu kita batal untuk maka surat kita batal atau haram. Ini seharusnya tidak situ. Sedangkan salam yang kedua adalah sunnah. Itu sendiri keluarkan tidak begitu. Jika seandainya, makanya kalau seandainya ini apa catatan kakinya, jika kita melakukan sesuatu yang membatalkan sholat, maka hal tersebut hukumnya haram dan tidak membatalkan sholat. Jika kita melakukan sesuatu yang membatalkan sholat, apa ini? Salah ini. Jika kita melakukan sesuatu yang membatalkan sholat, maka hal tersebut hukumnya jika kita melakukan sesuatu yang membatalkan sholat, ada tambahnya di antara salam yang pertama dan salam yang kedua. Maksudnya wajib salamnya kan Assalamualaikum. Ada kurang ini, enggak ada keterang. Batalkan sholat di antara. Jadi misalnya apa? Kita Assalamualaikum. Mau salam yang kedua, Assalamualaikum. Ini kan masih dalam rentetan sholat. Salam pertama dan kedua masih dalam rentetan sholat. Cuman salam yang kedua digelari sunnah. Makanya kalau kita masih Assalamualaikum yang pertama tiba-tiba kok batal kita buang angin misalnya. Maka dalam hal ini ulama mengatakan, sebagian mengatakan oh batal. Karena apa? Kamu masih di dalam sholat melakukan sesuatu yang membatalkan sholat. Yang lain lagi mengatakan ini adalah haram. Yang jelas haram. Tahu masih dalam sholat tiba-tiba langsung buang angin. Assalamualaikum. Kecuali dia itu memang karena mendesak perutnya sakit, dia salamnya niat sekali. Assalamualaikum. Buang angin langsung, nggak apa-apa. Yang menjadi haram adalah di saat dia salam yang pertama kemudian ada maksud untuk salam yang kedua, berarti dia belum keluar dari sholat. Kemudian dia di tengah-tengah ini melakukan sesuatu yang batalkan sholat, hukumnya haram. Bahkan sebagian yang mengatakan sampai batal. Das ya? Jadi kalau kamu niat 2 kali, hati-hati harus tetap jaga wudunya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Seperti itu. Ini keterangan itu. Jika kita melakukan sesuatu yang membatalkan sholat, di antara 2 salam, maka hal tersebut hukumnya haram dan tidak membatalkan sholat. Karena kita dianggap sudah selesai dengan kewajiban sholat kita. Dan sebagian ulama mengatakan membatalkan sholat karena dia dianggap masih di dalam sholat dan melakukan sesuatu yang membatalkan sholat, maka dari itu hendaknya kita waspada. Ya janganlah, selesaikan dulu dah baru membatalin. Masa buang angin aja nggak bisa nahan. Dikit, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, beres. Sampai di sini rukun qauli. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang adalah rukun fi'li. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Subuh hujan segar nih. Penghapus dosa, penghapus penyakit, tambah berkah, rahmat semuanya. Allah mudahkan segala urusan, Allah angkat segala penyakit. Allah ampuni orang tua kita, guru-guru kita, ilmu kita manfaat, panjang umur, sehat afiat, husnul khotimah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.